Kita bukan lagi milik dosa, kita bukan milik kecemaran, kita bukan milik kekurangan, kelemahan, tapi kita milik Kristus yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang kudus, yang suci, yang mulia. Amin. Kita milik Kristus. Karena kita milik Kristus, kita keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan, amin. Dan saya percaya kita yang percaya Yesus, mengandalkan Yesus, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, adalah maunya Tuhan, kita hidup dalam berkat-Nya, bukan di dalam kutuk. Karena semua kutuk Yesus sudah bayar di atas kayu salib, dan Tuhan tukar kutuk itu jadi berkat buat kita. Supaya hari ini kita juga punya iman, sebagaimana Abraham dulu dipanggil Tuhan, dan bukan hanya dipanggil, dijanjikan berkat dan diberkati. Berkat Abraham, berkat yang sama ketika Abraham bisa menikmati kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Berkat itu juga hari ini jadi milik kita. Jadi milik kita bukan karena kekuatan, kehebatan kita. Alkitab berkata karena iman dan karena kebenaran yang kita terima, sebab kita percaya pengorbanan Yesus di atas kayu salib membuat kita jadi orang benar. Alkitab berkata, Galatia 3 ayat 13 dan 14 saya bacakan buat kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus membuat semua ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepadamu, kepadaku, keluargamu, keluargaku. Sehingga oleh iman, oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Kalau kita pelajari bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati Abraham, hari ini kita punya iman juga bahwa berkat yang diterima oleh Abraham juga sampai pada hidup kita. Hari ini keadaan mungkin tidak menentu, keadaan mungkin mengkhawatirkan, kesehatan juga di mana-mana banyak yang sakit, di mana-mana banyak yang kekurangan, tapi kita percaya adalah menjadi bagian kita berjalan dalam berkatnya Abraham, bukan berjalan dalam kutuk. Amin. Dan saya percaya ini kita terima oleh karena kita mempercayai pengorbanan Yesus, perbuatan Yesus yang besar di atas kayu salib. Hari ini kau bisa terima berkat Abraham menjadi bagianmu, ada di perjalanan hidupmu, ketika engkau percaya berkat itu sampai di hidupmu, bukan karena kuat gagah kehebatanmu, tapi karena kuat gagah kasih sayang yang besar Tuhanmu, Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, sehingga berkat Abraham sampai di hidupmu, di keluargamu. Abraham apa yang dia kerjakan berhasil. Abraham bahkan di tengah resesi dipelihara. Itu juga jadi bagianmu dan bagianku. Amin. Kita percaya hari ini, kita yang percaya Yesus adalah anak dan ahli waris dari berkatnya Abraham. Alkitab berkata Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kita percaya kita milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Secara rohani hari ini kita adalah keturunan Abraham, dan sebagai keturunannya Abraham kita berhak menerima warisannya Abraham. Wah, haleluya, puji Tuhan. Hak waris kita ada di hidup kita. Jadi berkat Abraham ada di hidup kita, bukan karena kehebatan, kuat gagah, jasa, apa yang kita buat sehingga sorga mau nggak mau berkati kita. No, semua itu ada di hidup kita karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Dan kita menghormati, mengagumi, percaya pada perbuatan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita milik Kristus. Kita bukan milik dosa. Jadi jangan berpikir, wah kalau gitu boleh buat dosa ya sehingga tetap diberkati. Oh, jangan berpikir begitu. Kita bukan lagi milik dosa, kita bukan milik kecemaran, kita bukan milik
kekurangan, kelemahan, tapi kita milik Kristus yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang kudus, yang suci, yang mulia. Amin. Kita milik Kristus. Karena kita milik Kristus, kita keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ada 7.000 janji Allah lebih di Alkitab yang isinya aku di pihakmu, aku dukung kamu, aku pelihara kamu, aku bela kamu. Jalanmu berhasil, beruntung kamu di atas kepala, bukan ekor, kamu bukan di bawah. Perjalananmu ada penyertaan Tuhan. Dan jika Tuhan di pihakmu, tidak ada yang bisa bertahan melawanmu. Ada 7.000 lebih janji Tuhan di Alkitab. Dan janji itu ada juga bagian-bagian yang dijanjikan bagi Abraham. Semua janji itu jadi milik kita, ada di perjalanan hidup kita, oleh karena kita sekarang milik Yesus. Dan karena kita milik Yesus, kita ahli waris. Karena kita ahli waris, kita menerimanya bukan karena kuat gagah hebat kita. Sama seperti Kaleb yang walaupun usia sudah 85 masuk ke tanah Kanaan, dan Yosua memberikan tanah bagian miliknya Kaleb. Bukan karena perjuangannya Kaleb semata, bukan karena kekuatannya Kaleb semata, tapi memang Kaleb adalah pewaris janji untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi bisa masuk ke tanah Kanaan karena ada janji. Supaya hari ini kita bisa menerima berkat apa yang kita kerjakan berhasil, kita dipelihara di tengah resesi, karena Abraham juga dipelihara di tengah resesi, kemudian punya keturunan yang banyak, keturunan gambaran masa depan, punya masa depan yang indah, yang hebat, bukan karena kuat gagah hebat setiap kita, tapi karena ada janji Tuhan kepada Abraham, dan janji itu sekarang juga jadi milik kita karena kita percaya Yesus. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan di hidupmu apa hari ini, tapi miliki iman bahwa di hidupmu ada berkat Abraham. Kalau engkau tahu ini, saya percaya engkau jadi bagian orang yang nggak nyerah, nggak mundur, nggak males. Engkau jadi orang yang nggak tahan untuk setiap pagi setelah doa renungan firman Tuhan, keluar rumah, menaruh iman, ada berkat Abraham, ada keberhasilan, menaruh iman, ada kebaikan yang Tuhan akan kerjakan. Semangatnya beda, kekuatannya beda. Orang-orang yang mengerti di hidupnya ada berkat Abraham, orang percaya yang ngerti itu. Saya percaya orang percaya itu bukan pemalas. Dia mengerjakan sesuatu, dia tahu Tuhan memberkati hidupnya. Dia bukan orang yang menyerah. Dia tahu di ujung setiap perjalanannya ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Jadi hari ini miliki iman. Hidupmu bukan karena kekuatanmu, tapi ketika kita tahu bukan karena kekuatan kita, itu entah mengapa mengerjakan sesuatu dalam diri kita untuk berbuat jauh lebih banyak. Saya sering bilang itu. Maka berkat Abraham kita terima bukan karena usaha dan kekuatan kita, tapi karena iman. Roma 4 ayat 13, Roma 4 ayat 13, saya baca dalam versi firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini, jelaslah bahwa janji Allah untuk memberikan seluruh dunia kepada Abraham dan keturunannya bukanlah karena Abraham taat kepada hukum-hukum Allah. Jadi itu bukan reasoningnya. Tapi bukan berarti nggak perlu taat, bukan. Tapi itu ketaatan itu bukan reasoningnya kalau di ayat Roma 4 ayat 13. Reasoningnya, alasannya, melainkan karena ia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Kalau Tuhan janji pelihara kita, Tuhan akan tepati janjinya. Kalau Tuhan janji akan menyembuhkan kita, Tuhan akan tepati janjinya. Kalau Tuhan janji apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan akan menepati janjinya. Berkat itu kita peroleh bukan karena kuat gagah kita, tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan akan menepati janjinya, kita bukan orang-orang yang menyerahkan diri kita kepada yang salah, kepada kecemaran, kepada dosa. Kita orang-orang yang gak rela hidup kita sembarangan, karena kita tahu bahwa Allah akan menepati janjinya. Kita orang-orang yang akan hidup dalam kekudusan, kita orang-orang yang akan hidup dalam kebenaran, kita orang-orang yang akan hidup dalam ketaatan, karena kita tahu Tuhan akan menepati janjinya. Jangan dibalik. Bukan karena kita taat Tuhan tepati janjinya, justru karena Tuhan tepati janjinya kita jadi taat.
karena kita tahu Tuhan gak mungkin dusta, kita jadi taat. Jangan dibalik. Jangan kita taat supaya Tuhan gak berdusta, supaya Tuhan tepati janjinya. Tuhan penepat janji, Tuhan pasti tepati janjinya. Itu yang buat kita semangat tambah banyak. Itu yang buat kita nggak mundur. Itu yang buat kita hidup kudus. Itu yang buat kita hidup benar. Itu yang buat kita berjalan dalam ketaatan. Amin. Jangan kita salah mengerti bahwa berkat ada di hidup kita bukan karena sorga harus bayar jasa atas perbuatan baik kita. Kita yang berhutang pada Tuhan, jangan dibalik, bukan Tuhan yang hutang pada kita. Kita berhutang banyak atas penebusannya di atas kayu salib. Berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita harus tahu ini, inilah kekristenan. Kekristenan hubungan, bukan agama. Kekristenan bukan kita yang mulai, tapi Tuhan yang mulai. Dan karena Tuhan yang mulai, kita nggak bisa enggak keluar di hati kita, respon atas apa yang Tuhan mulai. Itu kebaikan yang Tuhan mulai. Alkitab bilang kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kalau kita tahu kasihnya ada buat kita, kebenarannya, kebaikannya ada buat kita, itu nggak bisa stop kita untuk hidup tambah baik, untuk melakukan yang baik. Tapi berkat itu ada di hidup kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena sorga harus bayar karena perbuatan baik kita. Itu sudah seperti menebus sesuatu berkat yang harus kita ambil. No, berkat itu ditebus oleh karena perbuatan baik Yesus di atas kayu salib. Ingat Rahab, orang berdosa, menerima perlindungan dan keselamatan ketika orang Yahudi menyerbu tanah Kanaan, Yeriko. Tapi kemudian Rahab dan keluarganya diselamatkan karena Rahab menaruh iman bahwa Allahnya orang Yahudi menolong orang Yahudi. Kalau saudara baca di kitab Yosua, dan kemudian kita tahu Rahab bagian dari leluhurnya Yesus kalau kita pelajari. Jadi silsilah dari mana Yesus ada dan kemudian keturunannya, di atas ada Rahab. Rahab memperoleh itu bukan karena kebaikannya, bukan karena kehebatannya, tapi Rahab memperoleh itu perlindungan, keselamatan, bahkan namanya jadi bagian dalam silsilah Yesus. Dia menerima itu karena imannya kepada Allah orang Yahudi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang dia percaya akan maju menyerang Kanaan dan menguasai Kanaan. Baca di kitab Yosua. Dan kita percaya hari ini juga berkat, yaitu damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ketaatan, kekudusan, kemampuan hidup baik, itu sudah dibayar di kayu salib dan ada di hidup kita. Bukan karena kerinduan kita semata, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan kalau kita tahu ini, saya percaya kita nggak bisa enggak kita mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya kalau kita ngerti janji Tuhan, paham konsepnya Tuhan, bagaimana berkat itu ada di hidup kita, kita pasti nggak akan andalkan yang lain, kita pasti andalkan Tuhan. Waktu kita andalkan Tuhan, di tengah krisis sekalipun kita berbuah, di tengah masa kekeringan sekalipun, kita daunnya tetap hijau, kita tetap menghasilkan buah. Dan saya percaya pagi ini Tuhan sedang meyakinkanmu, ambil berkat itu dengan iman, karena engkau dibenarkan oleh darah Yesus. Dan imanmu membuatmu mengalami perjalanan hidupmu, anak-anakmu, keluargamu, menikmati berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya pagi ini kita semua diberkati. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Sungguh berkati kami, kuatkan kami. Berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu satu persatu. Kami percaya di hari ini berkat Abraham nyata turun di hidup kami, di keluarga kami. Berkat yang dari Tuhan nyata buat kami dan keluarga kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, pulihkan yang terluka, jamah setiap pribadi, bahkan buka jalan buat yang butuh jalan keluar di hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya karena saya percaya Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Juga bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you